Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eksponen. Kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan eksponen berbentuk kuadrat bagian kedua. Ada dua soal yang akan kita bahas. Ini soal pertama, soal kedua. Soal pertama adalah 7 pangkat X minus 3 dikali 7 pangkat 1 min X sama dengan 4. Kemudian soal kedua, 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 2 min X sama dengan 30. Baik adik-adik, kita mulai dengan soal pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 7 pangkat X minus 3 dikali 7 pangkat 1 min X sama dengan 4. Kita tulis ulang soalnya di sini. 7 pangkat X minus 3 dikali 7 pangkat 1 minus X sama dengan 4. Kita lihat bentuknya. Di sini ada 7 pangkat X. Di sini ada 7 pangkat 1 minus X. Maka 7 pangkat 1 minus X ini perlu kita uraikan. Ini adalah bentuk pangkat yang bersifat pengurangan. Rumusnya adalah kalau ada A pangkat X minus Y, ini kalau kita uraikan sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y. Jadi pangkat X dikurangi Y, maka di sini A pangkat X dibagi A pangkat Y. Rumus ini kita gunakan untuk membahas soal ini, maka 7 pangkat X minus 3. Nah, 7 pangkat 1 minus X ini kita uraikan. Ini hasilnya adalah 7 pangkat 1 yang ini ya. Kemudian minus X ini kita bagi di sini per 7 pangkat X. Sama dengan 4. Ini kita sederhanakan lagi, maka 7 pangkat X minus 3 kali 7 adalah 21. Jadi 21 per 7 pangkat X sama dengan 4. Nah, perhatikan di sini ada bentuk 7 pangkat X di sini. Ada juga bentuk 7 pangkat X di sini. Untuk menyederhanakan, maka kita misalkan. Misal, P sama dengan 7 pangkat X. Maka kita masukkan P ini ke persamaan di atas, sehingga 7 pangkat X menjadi P. Kita substitusi P, ini menjadi P. Minus 21 per 7 pangkat X. Kita gantikan dengan P. Jadi 21 per P sama dengan 4. Nah, kita lihat bentuknya. Di sini ada P sebagai penyebut di bawah. Maka kita hilangkan P dengan cara dikali dengan P. Jadi semua ruas kita kalikan dengan P. Untuk menghilangkan P yang ada di bawah ini. Maka hasilnya P kali P menjadi P kuadrat. Minus. Kemudian 21 per P dikali P menjadi hilang P-nya. Menjadi 21. Ini sama dengan 4 kali P menjadi 4P. Kita pindahkan P ke sebelah kiri sehingga menjadi bentuk persamaan kuadrat. Maka P kuadrat 4P pindah ke kiri menjadi minus. Jadi minus 4P minus 21 sama dengan 0. Nah, kita sekarang sudah memperoleh bentuk persamaan kuadrat yang sederhana. Kita faktorisasi persamaan kuadrat ini sama dengan 0. Karena variabelnya P, maka ini adalah P1, ini P2. Kita mencari angka yang kalau dikalikan hasilnya min 21. Kalau ditambah hasilnya min 4, maka angkanya adalah 3 dan 7. Nah, supaya dijumlah hasilnya min 4, maka tanda plus ada di 3, jadi P1 plus 3. Tanda minus ada di 7, jadi P2 min 7. Perhatikan di sini bahwa 3 kali min 7 adalah min 21. Kemudian 3 ditambah min 7, hasilnya adalah min 4. Maka dari sini kita peroleh P1 sama dengan min 3. Kemudian dari sini kita peroleh P2 sama dengan 7. Kemudian karena P sama dengan 7 pangkat X, maka nilai P1 ini kita gantikan dengan 7 pangkat X. Kita lanjutkan di sini.
P1 sama dengan min 3. Padahal P adalah 7 pangkat X, maka 7 pangkat X sama dengan min 3. Berapakah X-nya? Kalau ada bilangan berpangkat hasilnya minus, maka X-nya tidak ada yang memenuhi. Karena setiap bilangan berpangkat nilainya positif. Jadi di sini X sama dengan himpunan kosong atau tidak ada yang memenuhi. Kemudian untuk P2 di sini, P2 sama dengan 7. Kita masukkan bahwa P adalah 7 pangkat X, maka 7 pangkat X sama dengan 7. Berarti ini 7 pangkat 1. Maka di sini X-nya sama dengan 1. Inilah hasil yang kita peroleh, sehingga kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka HP sama dengan 1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Lanjut soal 2. Akar-akar persamaan 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 2 minus X sama dengan 30 adalah A dan B. Maka nilai A ditambah B sama dengan berapa? Kita tulis ulang soalnya di sini. 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 2 minus X sama dengan 30. Bentuk ini kita uraikan ya. Ini adalah pangkat yang ditambah, ini adalah pangkat yang dikurangi. Adik-adik, dalam eksponen, kalau ada pangkat yang ditambah seperti ini, maka kalau kita uraikan menjadi perkalian. Jadi ini kita uraikan 5 pangkat X, kita pecah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Ya. Jadi plus 1 ini menjadi dikalikan pangkatnya. 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Ditambah, sementara kalau ada pangkat yang pengurangan seperti ini, maka kita uraikan menjadi dibagi. Jadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat X. Ya, jadi kalau 2 minus X pangkatnya, maka ini menjadi 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X. Yang minus X ini menjadi di bawah posisinya dibagi. Ini sama dengan 30. Nah, perhatikan ini ada bentuk 5 pangkat X. Ini juga ada bentuk 5 pangkat X. Ini hasilnya adalah 5 pangkat 1 adalah 5 dikali 5 pangkat X ya. Kemudian 5 kuadrat adalah 25 per 5 pangkat X. Sama dengan 30. Kemudian untuk menyederhanakan soal, maka 5 pangkat X ini kita misalkan. Misal 5 pangkat X ini adalah P. Maka kalau kita substitusikan nilai P ini ke persamaan di atas, maka 5 pangkat X menjadi P ditambah 25 per 5 pangkat X menjadi P. Ini sama dengan 30. Perhatikan di sini ada P di bawah sebagai penyebut, maka semua ruas ini kita kalikan dengan P ya, dikali P. Sehingga hasilnya adalah 5P kali P menjadi 5P kuadrat, ditambah 25 per P dikali P menjadi 25, hilang P-nya, ini sama dengan 30P. Kita pindahkan 30P ke kiri menjadi persamaan kuadrat biasa, hasilnya adalah 5P kuadrat. 30P pindah ke kiri menjadi minus 30P plus 25 sama dengan 0. Kemudian perhatikan pada persamaan ini ada angka 5, min 30, kemudian 25. Ini bisa kita bagi 5 semua. Maka hasilnya adalah 5P kuadrat bagi 5 menjadi P kuadrat. Ini minus 30 bagi 5 menjadi minus 6P. Kemudian 25 bagi 5 menjadi 5. Jadi ini plus 5 sama dengan 0. Sekarang kita sudah memperoleh bentuk persamaan kuadrat yang sederhana. Ini tinggal kita faktorisasi. Faktorisasi. Variabelnya adalah P, maka ini P1, P2. Kita mencari angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah 5. Dan kalau ditambah hasilnya adalah min 6. Maka angkanya adalah 1 dan 5. Nah, supaya dijumlah hasilnya min 6, maka ini menjadi minus semua. Jadi P1 minus 1, P2 minus 5. Maka dari sini kita peroleh bahwa P1 sama dengan 1. Kemudian dari sini kita peroleh P2 sama dengan 5.
Kita lanjutkan di sini. Untuk P1 sama dengan 1, padahal P adalah 5 pangkat X, maka 5 pangkat X sama dengan 1. 1 adalah 5 pangkat 0. Jadi bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 5, maka ini bisa kita coret. Sehingga kita peroleh X1 sama dengan 0. Kita lanjutkan di sini. Kita ambil untuk P2 sama dengan 5. P2 sama dengan 5, kita masukkan P adalah 5 pangkat X, maka 5 pangkat X sama dengan 5. 5 adalah 5 pangkat 1, jadi ini 5 pangkat 1. Sehingga X2 itu sama dengan 1. Kita coret 5-nya ya. Sehingga X2 sama dengan 1. Kita lihat dari soal bahwa akar persamaan dinamakan dengan A dan B, maka X1 ini, taruhlah kita namakan ini A, maka ini A sama dengan 0. Kemudian X2 ini menjadi B, maka B sama dengan 1. Kemudian yang diminta oleh soal adalah A ditambah B, maka di sini A ditambah B berarti sama dengan A-nya adalah 0 ditambah B-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Inilah hasil yang kita peroleh, sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang D. Ini dia jawabannya. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.